Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya membuat video sebagai tugas mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi yang diasuh oleh Ibu Poppy. Pada kesempatan kali ini, mohon izin kami akan menyajikan video reaction atau tanggapan dari apa yang dipresentasikan oleh Ibu Indrayanti. Ibu Indrayanti mempresentasikan penerapan atau implementasi Total Quality Management di Hotel Ritz-Carlton. Baik, sebagaimana kita ketahui, kalau kita disebutkan nama Ritz-Carlton, maka yang ada dalam benak kita itu adalah sebuah bangunan yang besar, sebuah hotel dengan layanan prima, dengan harga yang di atas harga rata-rata kebanyakan harga hotel. Jadi dia memberikan pelayanan yang terbaik dan juga harga yang terbaik untuk orang-orang yang terbaik juga, orang-orang yang menghendaki kualitas, orang-orang yang tidak mempedulikan masalah harga sepanjang mereka bisa mendapatkan kualitas yang standarnya terbaik bagi mereka. Ya, kalau dalam bahasa Ritz-Carlton itu adalah fokus pada pelanggan hingga zero complaint, hingga pada apa yang tidak diungkapkan oleh pelanggan gitu. Jadi kalau kata orang Jawa, weruh sak durunge winarah. Jadi udah tahu sebelum dikasih tahu. Nah, itu hebatnya Ritz, itu dia bisa membuat konsep TQM itu sampai sejauh itu. Nah, perlu kita nanti tahu, pelajari lebih lanjut sepertinya ya, bagaimana itu bisa dilakukan. Tapi saya kira model-model saintifik bisa ya, secara statistik, secara matematika itu bisa diuji, bisa kita cari tahu caranya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apresiasi buat Bu Iin ya, sudah bersusah payah untuk membuat video yang bagus ya. Materi juga bagus, TQM. Ini ketika saya zaman kuliah ini adalah materi populer nih. Ya, tahun SMA tuh tahun 90-an itu TQM udah populer. Kemudian awal-awal kuliah di akhir tahun 2000-an, TQM juga jadi mata pelajaran wajib di kuliah di kampus gitu. Total Quality Management ya, pokoknya kalau udah lagi ngumpul sama teman-teman bicara tentang TQM udah keren banget. Kemudian masuk lagi Kaizen, nah, ada Kaizen dan seterusnya hingga kemudian ada Lean Six Sigma ya, dan Agile Scrum dan seterusnya. Terus berkembang terus konsep-konsep tentang quality atau mutu. Nah, hebat Bu Iin, videonya bagus. Nanti mungkin untuk video berikutnya Bu Iinnya bisa lebih atraktif gitu ya, lebih hidup. Nah, kemudian kedua, tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau kita menyebut atau mendengar nama Ritz-Carlton, maka bayangan kita itu adalah hotel yang kualitasnya tidak bisa dibantahkan. Nggak ada yang kurang-kurangnya gitulah ya. Nah, dan ini memang menjadi standar hotel ini. Tadi kan dia bilang fokus pada pelanggan hingga zero complaint. Jangan sampai ada keluhan sedikit pun. 0, aja nggak diterima. Zero pokoknya. Gitu. Mulai ya, kalau kita bayangin aja, kalau ya, bagi orang-orang yang sudah sering nginep di hotel ya, masuk kamar itu aja sudah memberikan kesan yang berbeda gitu. Kamarnya wangi, enak, seger gitu ya. Kamarnya bersih, kasurnya atau bantalnya nggak bau apek misalkan, kamar mandinya nggak bau apek, nggak pengap, AC-nya dingin gitu, bantalnya empuk, terus apalagi ya, minumannya soft drinknya, welcome drinknya ada gitu ya kan. Colokannya banyak, kalau orang sekarang mencari colokan dulu kalau masuk hotel, colokan gitu. Colokan kabel, laptop, colokan handphone ya, power bank. Nah, sekarang yang dicari orang masuk hotel tuh plus tambahnya colokan. Mungkin di Ritz-Carlton juga begitu kali ya. Mereka udah menduga sampai sejauh itu. Orang-orang sekarang yang dicari pertama kali adalah colokan listrik. Saya sih belum pernah nginep di Ritz, jadi nggak ngerti berapa banyak colokan yang ada dalam satu kamar. Oke, itu yang pertama ya. Jadi zero complaint luar biasa. Itu tadi, orang yang belum pernah nginep di situ tapi sudah pernah membaca minimal, atau pernah menyimak video, atau pernah dengar berita, minimal udah pernah baca deh di majalah atau di apa, mengenai Ritz-Carlton, itu benaknya pasti wow,
udah bukan bintang 5 lagi, bintang 10 barangkali gitu. Gitu ya, keren, pokoknya keren. Nah, teman-teman sekalian, itu yang pertama ya, apresiasi ya buat Bu Iin, keren Bu. Kemudian berikutnya, jadi Ritz ini adalah satu contoh bagus brand yang mewakili penamaan mutu. Jadi kalau bicara mutu hotel, maka bicaranya Ritz Carlton gitu. Jadi kalau kita bicara mutu hotel, maka rujukannya Ritz gitu. Jadi brand itu tidak hanya sekedar nama, tapi mewakili layanan gitu. Yang kedua, tadi ya, tidak hanya sekedar nama, tapi juga layanan dan juga harga. Wow, nginep di Ritz. Wow, ini maknanya bisa kagum. Kemudian kedua, wow, Ritz gitu. Kepengen nginep di sana juga. Yang ketiga, wow, itu harganya pasti. Nah, gitu. Seperti itu ya. Jadi hebat ya. Jadi standarisasi mutunya Ritz Carlton ini bisa sampai mewakili brand image dalam orang dengan wow-nya itu banyak gitu. Berikutnya saya mau sampaikan, jadi TKM ini rumit ya. Rumit, kemudian rigid, detail. Kalau tadi ada 8 prinsip manajemen mutu kan, 8 prinsip manajemen mutu, dan di Ritz itu ada 19 proses yang didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi TKM tadi ya. Ada 19 proses yang tadi yang disampaikan oleh Bu Iin. Rumit, rigid, detail, dan semua harus terdokumentasi. Terdokumentasi itu bukan artinya foto-foto, selfie, bukan itu, tapi tercatat, terbukukan, terarsipkan, lalu kemudian yang terpenting ada tersosialisasikan gitu. Gitu. Itu sebabnya tadi di yang 8 prinsip yang paling bawah itu kan ada kontribusi semua stakeholder di hotel. Itu harus begitu memang, karena kalau sudah terarsipkan, terdokumentasikan dalam buku atau dokumen, maka semua orang harus membaca dan semua harus melakukan. Itu. Jadi kan manfaat dari terdokumentasikan itu ada standar yang dibaca dan ada standar atau parameter untuk mengevaluasi. Itu maksudnya terdokumentasi. Dan tersosialisasi dengan baik ke semua stakeholder. Mulai siapa stakeholder ya, mulai dari pimpinan sampai ke yang paling bawah bekerja, yang paling depan berhadapan dengan pelanggan, bahkan yang sampai yang nggak kelihatan sama pelanggan sekalipun gitu. Gitu. Orang dapur, parkir, cleaning service, housekeeping gitu. Ya kan? Housekeeping kan nggak setiap saat ketemu orang gitu kan. Dia munculnya ketika kamar udah harus dibersihkan, kotor, ketika orang udah check out. Dan ketika orang mau check-in, dia cek duluan. Jadi orang pelanggan itu nggak akan pernah ketemu orang housekeeping, kecuali ada masalah di kamar itu. Dan ada masalah di kamar itu pun juga nggak bakalan ada di Ritz gitu. Karena apa tadi? Zero complaint. Bang, ini AC-nya nggak dingin nih. Saya rasa di Ritz nggak akan ada seperti itu. Karena tadi konsep TKM-nya di zero complaint. Oke, salut. Nah, yang berikutnya, ada satu poin menarik tadi yang disajikan oleh Bu Iin tentang konsep atau tools tepatnya PDCA, Plan Do Check Action. Saya baru tersadarkan nih, baru ngeh kalau kata kita ya, bahwa ternyata PDCA ini adalah toolsnya TQM, Total Quality Management, gitu. Sementara ya kita dan kebanyakan orang sekarang memakai tools ini PDCA untuk pola atau pengelolaan di tempat kerjanya mereka tanpa pernah bisa jadi menyadari bahwa PDCA ini adalah produk asli dari TQM gitu. Saking hebatnya branding TQM ini dan tools yang luar biasa bagus kemudian dipakai oleh orang tanpa orang itu yang memakai PDCA itu menyadari bahwa PDCA adalah toolsnya TQM, Total Quality Management. Luar biasa ya. Itu kalau bagi kita nih orang Islam itu ilmu berkah banget tuh gitu. Ngalir jadi amal jariah sampai hari akhir gitu. Hebat ya PDCA. Saya bahkan beberapa motivator kampus, motivator kehidupan itu ada yang memakai pola ini, memakai tools ini PDCA, Plan Do Check Action untuk hidupmu gitu. Menarik nih nanti belajar gini. Nah, yang berikutnya adalah kawan-kawan, hotel dalam konteks pandemi ini adalah satu sektor dari pariwisata
ya, yang sangat terdampak pandemi COVID-19. 2021 kemarin setelah saya sakit juga kena COVID, itu saya baca berita banyak hotel di Bogor yang tumbang itu. Dari sekian ratus, hanya kemudian yang tumbang sekian puluh gitu ya. Udah nggak ada orang nginep kan, karena nggak ada orang yang kerja, nggak ada kegiatan, nggak ada seminar, nggak ada pariwisata, jalan-jalan gitu kan, tumbang tuh. Banyaknya sepi, banyak, jangan hotel, mall juga begitu, pengunjungnya nggak ada gitu ya. Nah, hotel adalah satu yang paling terdampak. Ya gimana mau ada orang, pariwisata aja masih ditutup gitu. Tapi hebatnya, ini salut buat pemerintah. Ketika pandemi berjalan, proses pariwisata itu walaupun nggak ada orang jalan-jalan ya, tapi proses pengelolaan pandemi di pariwisata tuh jalan. Jadi beberapa hotel itu sudah menerapkan CHSE, sertifikasi untuk higienis dan sanitasi hotel kesehatan selama masa pandemi. Jadi kalau kawan-kawan ke hotel yang bagus nih, ya bagus itu artinya mengikuti standar kesehatan, itu pasti mereka akan menampilkan logo CHSE certified gitu. Nah, itu berarti dia sudah housekeepingnya sampai manajemen atas itu sudah menerapkan TKM-nya itu sertifikasi untuk kesehatan. Itu saya pernah dikasih tahu teman di tempat dia nginep itu, hotelnya itu sampai semua peralatan bahkan di kamar mandi itu dikasih label dengan kertas sudah CHSE certified. Tempat ini sudah apa istilahnya, sudah disemprot dengan disinfektan. Nah, gitu. Luar biasa. Ya, Ritz Carlton pasti sudah memikirkan ini. Karena kan zero complaint. Nah, selama pandemi CHS ini penting gitu buat hotel ya. Ini standar tinggi. Jadi, kenapa saya bicara ini? Karena tadi itu saya mengambil insight-nya dari pernyataan bahwa zero complaint di Ritz Carlton gitu. Kalau hotel kita mau maju ya harus seperti ini, emang pola berpikir dan pola manajemennya. Gitu. Ya kan mahal, ya tergantung. Mahal itu mulai dari pikiran, ya kan? Mahal atau murah itu mulai dari pikiran. Kan bisa aja dimulai dari yang sederhana, yang tidak perlu mengeluarkan uang. Contoh apa? Contoh kalau tadi di situ terkait dengan kepuasan pelanggan. Yang berhadapan dengan pelanggan pertama kali siapa? Resepsionis kan? Mau aja dari situ dulu gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah resepsionisnya. Kalau kita lihat baca di Google review hotel-hotel tuh, pertama dikomentari resepsionis, kemudian kedua siapa? Kamarnya dibuka bau apek. Nah, itu kan bisa dirubah. Saya buka kamarnya segar. Nah, kamar mandinya nggak ada sikat giginya. Nah, kan itu sederhana sebenarnya. Kita selesaikan dengan ada sikat gigi. Orang nggak pernah saya baca di Google review itu, cat dinding di cat kamarnya kok jelek banget sih, itu nggak ada. Yang di komentar itu mulai bau kamarnya bau apek, kamar mandinya nggak lengkap. Yang ketiga yang paling banyak itu AC. Wah, AC-nya nggak dingin padahal bayarnya mahal. Nah, gitu. Kan bisa TKM itu dimulai dari situ. Nah, ya, zero complaint. Dari hal yang sederhana. Apa yang kok tadi bahasanya Ritz Carlton itu apa yang dirasakan oleh pelanggan gitu. Orang pelanggan itu kan kalau di hotel dia nggak beli barang. Kan tadi dia bilang kan, pelanggan yang masuk hotel tuh nggak mungkin beli bantal atau guling gitu kan. Tapi dia mau beli pengalaman. Oh, kalau nginep di Ritz Carlton itu berasa di istana nih gitu. Itu nggak ada kurang-kurangnya. Nah, kayak gitu tuh. Mulai dari cara berpikir sih sebenarnya TKM itu ya. Oke, saya kira itu ya tanggapan saya. Menarik banget, apalagi tadi disebutkan Beldrich Award ya, itu bagus banget tuh. Di bagian Six Sigma juga ada lembaga yang berhasil mendapatkan itu, perusahaan mendapatkan itu. Nanti pas bagian saya itu bisa disimak tuh di situ di Lean Six Sigma. Oke. Tadi satu pertanyaan aja buat Bu Iin. Dari sekian banyak konsep yang bagus dan diimplementasikan di Ritz Carlton, siapa sih sebenarnya yang paling berperan dalam proses TKM di Ritz Carlton? Itu aja Bu Iin. Terima kasih ya, keren videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.